Masalah adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun dalam kehidupan pribadi. Untuk mengatasi masalah dengan efektif, penting untuk memahami akar penyebabnya daripada hanya menangani gejala yang muncul. Pada kesempatan ini, kami akan membahas metode yang sangat berguna dalam mengatasi dan mengidentifikasi akar masalah dalam berbagai konteks, yang dikenal dengan sebutan diagram tulang ikan. Apa itu tulang ikan? Diagram tulang ikan adalah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab masalah dalam suatu situasi atau proses tertentu. Alat ini dinamai demikian karena strukturnya menyerupai rangka ikan, dengan bagian kepala ikan mewakili masalah utama yang ingin dipecahkan. Sementara, tulang ikan adalah serangkaian cabang yang mewakili kemungkinan penyebab atau faktor-faktor yang dapat memengaruhi masalah tersebut. Diagram ini membantu tim atau individu untuk menggali lebih dalam, dan memahami hubungan sebab akibat yang mungkin terlibat dalam konteks masalah yang dihadapi. Sejarah diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan, atau yang juga dikenal diagram Ishikawa, adalah alat analisis yang pertama kali dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa, seorang ahli manajemen kualitas dari Jepang, pada tahun 1960-an. Kaoru Ishikawa menciptakan alat ini sebagai bagian dari Total Quality Management, yang muncul selama era pasca perang di Jepang. Ia mengembangkan alat ini untuk membantu industri Jepang meningkatkan kualitas produk dan proses mereka. Sejak itu, diagram tulang ikan telah menjadi alat yang sangat berguna dalam berbagai industri dan sektor di seluruh dunia. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat menggali lebih dalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari masalah dan membuat solusi yang lebih efektif. Dalam panduan ini, kami akan membahas langkah-langkah yang perlu diikuti untuk melakukan brainstorming dengan benar menggunakan diagram tulang ikan. Kami akan menjelaskan setiap langkah dengan jelas, dari memahami dasar-dasar hingga melakukan analisis sebab akibat, membuat hipotesis, dan menguji validitasnya di lapangan. Dengan pemahaman yang baik tentang diagram tulang ikan dan langkah-langkahnya, Anda akan dapat menghadapi masalah dengan lebih sistematis dan efisien. Kami akan memandu Anda melalui proses ini dan mengakhiri paparan ini dengan kesimpulan yang bermanfaat untuk membantu Anda dalam mengidentifikasi akar masalah dalam berbagai situasi. Dan inilah sebenarnya rahasia kemampuan para pemimpin hebat di dunia bisnis, yang memiliki kemampuan sebagai problem solver. Kami sangat menekankan bahwa untuk menjadi problem solver hebat, Anda harus benar-benar mengikuti langkah per langkah seperti apa yang kami paparkan secara berurutan. Ikuti dengan benar, jangan dimodifikasi, agar Anda memperoleh hasil maksimal. Inilah langkah-langkah melakukan brainstorming dengan diagram tulang ikan. Menggunakan diagram tulang ikan dalam sesi brainstorming adalah proses yang memerlukan kehati-hatian dan sistematika. Berikut adalah langkah-langkah yang lebih rinci. 1. Pemahaman awal dan aturan main. Sebelum memulai sesi brainstorming, penting untuk memberikan pemahaman awal kepada tim tentang tujuan, ruang lingkup, dan aturan main brainstorming. Tim harus memahami dengan jelas masalah yang akan dipecahkan dan apa yang diharapkan dari mereka. 2. Gunakan post-it atau kartu. Sarankan tim untuk menggunakan catatan post-it atau kartu kecil. Ini memungkinkan mereka untuk menulis penyebab potensial dengan mudah, dan kemudian mengatur dan mengelompokkannya dengan lebih fleksibilitas selama sesi. 3. Satu penyebab per post-it. Ingatkan tim untuk hanya mencantumkan satu penyebab potensial pada setiap post-it. Hal ini membantu menjaga fokus dan memastikan bahwa setiap penyebab dievaluasi secara terpisah. 4. Brainstorming pada setiap tulang. Tim harus memahami pentingnya mengisi satu tulang ikan pada satu waktu sebelum melanjutkan ke tulang ikan berikutnya. Ini mencegah ketidakseimbangan dalam penilaian faktor-faktor yang mungkin dan memastikan bahwa semua faktor dipertimbangkan dengan cermat. 5. Screening penyebab yang sama. Setelah semua tim selesai,
lakukan screening untuk mengidentifikasi dan menghilangkan post-it yang berisi faktor-faktor yang sama. Hal ini membantu merinci daftar penyebab potensial. 6. Klarifikasi penyebab. Kemungkinan terdapat post-it yang ditulis dengan cara yang kurang jelas atau terlalu umum. Oleh karena itu, lakukan klarifikasi untuk memastikan bahwa setiap penyebab potensial ditulis dengan jelas dan dapat dimengerti oleh semua tim. 7. Uji sebab akibat. Setelah semua faktor terkumpul, periksa hubungan sebab akibat antara faktor-faktor tersebut dan masalah di kepala ikan. Pastikan hanya faktor-faktor yang memiliki hubungan langsung dengan masalah dibiarkan, sementara yang tidak relevan atau tidak langsung harus disaring. 8. Buat hipotesis. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi akar masalah, tim dapat membuat hipotesis tentang faktor mana yang memiliki dampak terbesar, atau yang paling memungkinkan menjadi akar masalah. Hipotesis ini dapat didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, atau referensi yang relevan. 9. Validasi di lapangan. Langkah terakhir adalah melakukan validasi di lapangan. Ini berarti mengumpulkan data tambahan atau melakukan pengujian untuk memeriksa apakah hipotesa Anda benar atau tidak. Jika hipotesa terbukti benar, itu menjadi akar masalah yang perlu segera diatasi. Namun, jika tidak terbukti, langkah selanjutnya adalah mencari faktor lain yang belum diverifikasi. Jadi dari semua pembahasan kali ini, kesimpulannya adalah, metode ini memungkinkan tim atau individu untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar masalah secara sistematis. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat memahami dengan lebih baik masalah yang dihadapi dan merancang solusi yang lebih efektif. Diagram tulang ikan adalah alat yang sangat berguna untuk analisis sebab akibat dan dapat membantu meningkatkan proses, kualitas, dan efisiensi. Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda dapat mengurangi risiko masalah berulang di masa depan dan menciptakan solusi yang lebih efektif. Semoga panduan ini membantu Anda dalam melakukan brainstorming dengan diagram tulang ikan dengan cara yang benar dan efektif. Di-subscribe ya, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.